Salam teman-teman. Saat ini saya akan menyampaikan materi saya pada saat ini. Buku yang berjudul Teologi Sistematika dan Doktrin Manusia yang dituliskan oleh Lois Berkhof. Dalam pembahasan kali ini teman-teman, saya membahas khususnya bagian ketiga, yaitu manusia dalam perjanjian anugerah. Babnya yang keempat yaitu aspek ganda perjanjian anugerah. Aspek ganda perjanjian anugerah teman-teman. Dalam pembahasan saya kali ini, perjanjian anugerah yang diberikan Allah kepada manusia dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda. Untuk mengetahuinya, selamat menikmati video ini. Ya, bagian yang pertama, perjanjian yang eksternal dan internal. Teman-teman berbicara mengenai kata yang eksternal dan internal, atau kata yang lain dari luar atau dari dalam. Perjanjian yang eksternal dan internal dilakukan sebagai sebuah perjanjian di mana Musa pada masa status seseorang tergantung sepenuhnya pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara khususnya pada agamawi tertentu. Di tengah bangsa Israel, teman-teman, perjanjian ini sudah menjadi bentuk yang nasional. Namun barangkali tidak ada orang lain yang membicarakan tentang doktrin yang eksternal yang lebih konsisten selain Thomas Black. Namun garis yang jadi pemisah antara perjanjian eksternal dan perjanjian internal teman-teman tidak selalu dinyatakan dengan cara yang tepat. Sebagai teolog mengatakan bahwa baptisan terkait pada perjanjian eksternal dan pengakuan iman serta perjamuan kudus merupakan sebagian perjanjian eksternal. Sedangkan teolog lain mengatakan bahwa baptisan dan pengakuan iman adalah perjanjian eksternal, sedangkan perjamuan kudus sebagai sakramen perjanjian internal. Nah itu teman-teman. Akan tetapi teman-teman, penjelasan yang seperti ini mengakibatkan timbulnya dualisme dalam konsep perjanjian yang sesungguhnya karena tidak disebut dalam Alkitab. Namun perjanjian ini menuntut suatu perjanjian yang eksternal supaya tidak tercampur baur dengan yang internal. Ada suatu kesan seolah-olah manusia memiliki kedudukan yang sepenuhnya benar tanpa adanya iman yang menyelamatkan manusia. Akan tetapi teman-teman, Alkitab sendiri tidak pernah sama sekali menyebutkan perjanjian yang semacam itu. Nah, terkecuali hak-hak yang secara khusus dan berkat-berkat secara eksternal dari perjanjian itu. Akan tetapi keadaan yang seperti ini adalah perkecualian dan tak dapat disistematikan. Namun dalam pembahasan ini, walaupun ada pandangan yang lain yang mengatakan eksternal dan internal saling mempunyai kaitan, tetapi pandangan kita tak boleh dibingungkan dengan pandangan lain yang memang berkaitan, yaitu bahwa sesungguhnya ada aspek eksternal dan aspek internal pada perjanjian anugerah. Menurut pendapat Mastik dan pengikutnya, penerimaan bahwa tanggung jawab perjanjian mereka dalam satu cara yang sepenuhnya spiritual dari dalam hati, sedangkan yang lain menerimanya hanya sebagai tugas luar saja dengan mulut mereka, dan dengan demikian hanyalah nampaknya saja yang berada dalam perjanjian itu. Namun Marx menuju pada Yudas Iskariot, Simon tukang sihir, mereka yang hanya beriman sementara saja dan sebagainya teman-teman. Akan tetapi teman-teman, menurut pandangan ini persoalannya adalah bahwa orang yang tidak dipilih dan dilahirkan kembali hanya menjadi tambahan yang eksternal pada perjanjian ini dan sekedar dianggap anak-anak perjanjian oleh kita karena keterbatasan kita untuk mengerti dan untuk memahami. Tetapi yang sesungguhnya mereka bukanlah anak-anak dalam pandangan mata Allah, melainkan mereka merupakan pelanggar janji Allah. Ya, lanjut yang kedua, esensi dan pelaksanaan perjanjian anugerah. Teologi lain seperti Olevianus dan Tertullian membedakan antara esensi dan pelaksanaan perjanjian itu. Yang pertama, menurut Tertullian, esensi perjanjian ini berkaitan dengan panggilan internal dan gereja yang tidak nampak yang terbentuk karena panggilan ini. Sedangkan pelaksanaan panggilan ini berkaitan dengan panggilan eksternal
dan gereja yang nampak yang terdiri daripada mereka yang dipanggil oleh firman itu. Namun teman-teman, pelaksanaan perjanjian itu hanyalah mencakup penawaran akan keselamatan melalui pemberian firman. Dan dalam hal lain secara khusus, secara eksternal, di mana masing-masing memiliki kedudukan di dalam, termasuk juga banyak orang yang tidak dipilih. Yang kedua, Olevianus membedakannya, mengatakan bahwa mereka boleh saja menuju gereja yang tampak dan gereja yang tidak tampak, atau sampai pada tujuan akhir akan penggenapan perjanjian itu. Yang ketiga teman-teman, perjanjian yang bersyarat dan mutlak. Coleman menekankan kenyataan bahwa jika suatu perjanjian yang eksternal dan tidak dibedakan, maka hanya ada satu perjanjian tunggal yang dimaksudkan. Istilah eksternal dan internal hanya menekankan kenyataan bahwa sama. Sebagian orang yang berada di dalam perjanjian ini melainkan eksternal, orang lain berada di dalam kerana menerimanya, keselamatan. Penjelasan yang seperti ini juga jelas berisi elemen kebenaran, tetapi pengertian perjanjian eksternal dan internal, terutama ketika ia mengatakan bahwa selamat perjanjian baru Allah menjadikannya seluruh bangsa dan kerajaan ke dalam perjanjian ini. Yang keempat, perjanjian itu sebagai hubungan yang sepenuhnya menurut hukum dan sebagai suatu persekutuan teman-teman. Dr. Randus Voss memakai istilah yang lebih khusus ketika ia membedakan perjanjian itu sebagai hubungan yang sepenuhnya resmi dan perjanjian itu sebagai persekutuan hidup. Barangkali sangat jelas bahwa perjanjian itu memiliki segi hukum dan segi moral. Perjanjian dan pengertian yang seperti ini mungkin saja ada juga dan bahkan tidak ada satu pun yang dilakukan untuk menggenapi tujuannya, yaitu keadaan ditunjukkan dan disebutkan sebagai sesuatu yang sangat ideal. Pihak-pihak yang hidup di bawah persetujuan ini ada dalam perjanjian sebab mereka ada di bawah syarat-syarat perjanjian itu. Nah, ini juga teman-teman mempunyai faktornya yang menentukan dalam perjanjian itu. Hubungan yang telah ditetapkan bukanlah sikap yang diambil oleh seseorang dalam hubungan ini teman-teman. Dalam pernyataan ini munculnya pertanyaan yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu siapakah yang ada di dalam perjanjian anugerah? Jika pertanyaan itu diajukan dengan menurut hukum dan bahwa hanya dalam pikiran hidupnya terikat dalam perjanjian itu, dalam siapakah yang boleh melakukan hal tersebut? Namun jawabannya teman-teman, saya menyampaikan di sini bahwa ketika orang percaya dan anak-anak mereka, akan tetapi jika pertanyaan itu ditunjukkan pada sebuah persekutuan hidup dan memakai bentuk yang berbeda, pada siapakah hubungan resmi ini terkait dalam persekutuan yang hidup dengan Kristus teman-teman. Yang kelima, keanggotaan dalam perjanjian ini sebagai sesuatu hubungan hukum. Berbicara mengenai keanggotaan dalam perjanjian sebagai suatu hubungan hukum, teman-teman harus sangat ingat bahwa perjanjian dalam arti ini bukanlah sekedar sesuatu sistem dari tuntutan dan janji-janji tuntutan yang harus dipenuhi dan dari yang harus ditepati teman-teman. Peranan perjanjian dan pengertian perjanjian ini dipandang dari golongan manusia, yaitu yang pertama, orang dewasa dalam perjanjian ini hanya dapat memasuki perjanjian dengan sukarela melalui sebagai hubungan menurut hukum dan keadaan perjanjian persekutuannya hidup akan terjadi bersama kecuali bila peraturan yang mereka lakukan itu palsu. Yang kedua, anak-anak dalam perjanjian ini. Nah, yang memasuki perjanjian ini melalui kelahiran mereka memasuki perjanjian sebagai suatu menurut hukum. Hal ini tidak pasti bahwa mereka segera ada di dalam perjanjian itu sebagai persekutuan hidup teman-teman. Yang ketiga, orang-orang yang tidak dilahirkan kembali. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak dilahirkan kembali teman-teman? Yang pertama,
saya menyampaikan di sini yaitu bahwa mereka ada dalam perjanjian ini sejauh tanggung jawab mereka terkait. Dan yang kedua, mereka ada dalam perjanjian ini dalam arti bahwa mereka dapat mengajukan klaim pada janji yang diberikan oleh Tuhan ketika ia menetapkan perjanjiannya dengan orang yang percaya dan keturunan mereka. Itu bisa kita lihat pada Roma pasal 9 ayat 4, teman-teman. Nah, seterusnya bagian yang ketiga, mereka ada di dalam perjanjian ini. Dalam arti mereka berada di bawah pelayanan itu. Barangkali mereka terus-menerus dihimbau dan diajak untuk hidup menurut tuntutan perjanjian ini, teman-teman. Itu kita bisa lihat pada Alkitab, yaitu yang terambil dari Matius pasal 8 ayat 12, Lukas pasal 14 ayat 16 sampai 24, dan Kisah Para Rasul pasal 34 ayat 13 sampai 46. Yang keempat, teman-teman, mereka yang ada dalam perjanjian ini juga sejauh berkat-berkat perjanjian yang bisa terkait. Barangkali walaupun mereka tidak mengalami pengaruh yang melahibarukan dari Roh Kudus, teman-teman. Itu bisa kita lihat pada Kejadian pasal 6 ayat 3 dan Matius pasal 13 ayat 18 sampai 22 dan Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Jadi teman-teman, kendati perjanjian itu adalah suatu perjanjian yang kekal dan tak dapat disingkirkan, yang telah pernah dibatalkan oleh Tuhan, tetaplah mungkin bagi mereka yang ada dalam perjanjian ini untuk melanggarnya. Demikian saja materi yang saya sampaikan pada saat ini. Jika ada yang masih belum dimengerti dalam materi yang saya sampaikan, diberikan kesempatan untuk menanyakannya. Terima kasih.